Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan membawa banyak kebaikan bagi kita di dunia maupun kelak di hari akhirat. Semoga semakin hari semakin salehah, semakin hari semakin dekat dengan Nabi Muhammad, semakin hari semakin dekat dengan surga. Karena hidup di dunia ini udah ada waktunya, masing-masing udah punya waktunya sendiri-sendiri sampai datang ajal menjemputnya. Kita masing-masing jalanin hari-hari nih sampai datang ajal menjemput. Yang sukses, yang berhasil adalah orang yang berlalunya waktu membuat dia menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya, insyaallah. Amin. Namanya orang hidup biasa aja, ada saatnya susah, ada saatnya senang, ada saatnya duka, ada saatnya sukacita, ada saatnya miskin, ada saatnya mampu, ada saatnya sakit, ada saatnya sehat. Biasa aja, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kewajaran sebagai seorang manusia. Ada saatnya dipuja, ada saatnya ditinggalkan. Enggak apa-apa. Ya, begitulah manusia. Namanya juga hidup, pasti banyak masalahnya. Kalau banyak cucian kotornya namanya begitu, teman-teman. Kalau banyak mobilnya namanya, kalau banyak buahnya namanya pasar buah. Baik, seperti biasanya kita akan awali dulu kajian kita dengan membaca niat belajar bersama-sama, sehingga mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada hari ini jadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hidda ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a mardhatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah birahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti wasallim wa jamil anbiya wal mursalin wal qawni ajma'in wa nususan sayyidina muhajirin Ahmad bin Isa Pakil Muqaddam Muhammad bin Ali Balawin Sayyidil Abdurrahman Asqaf Sayyidil Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus Fakhril Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim Usulim Mafhurim Tumar Sahib Ratib wa sahib hadzal kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa Ahmad bin Zainal Habsyi wa Ali bin Habsyi thumma ila Ruhil Mamul Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi thumma ila Ruhi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani thumma ila Ruhi Arbatil A'immatil Mujtahidin wa Mughalidin fid din ulama amilin fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin usadatis sufiyatil muhaqqiqin ajma'in thumma ila Ruhi al-awliya at-tis'ah alladziina nasharuddin fi biladil Indonesia thumma ila arwahi
جميع أولياء الله مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحداد, berkata Imamul Haddad di dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, nafa'anallah wa bi'ulumihi, nafa'anallah bi'ulumihi fid dharaini amin. Ucapan beliau di halaman 379 bagian bawah atau 422 yang kitab yang ada terjemahannya atau halaman 624 untuk kitab cetakan yang terbaru. Saya berharap semua yang ngaji di sini bisa pegang kitabnya masing-masing, biar nanti kalau di rumah mudah untuk mengingat-ingat keterangan, sehingga mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang terus menetap dan mudah untuk diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Bisa gampang murojaahnya kalau punya kitabnya, ya. Bisa gampang diulang-ulang dibaca kalau ada kitabnya. Jadi iseng-iseng buka kitabnya dah, sambil nginget-nginget keterangan-keterangannya. Katanya beliau, wa minha ightiraru ba'dil usa bi ru'yati sholihin. Sampai situ ya. Wa minha, diantara tertipunya ahli maksiat. Ini beliau sampai di keterangan tentang orang-orang yang tertipu. Ada orang-orang yang tertipu dengan banyaknya harta, ada orang-orang yang tertipu karena merasa diberi ilmu, ada orang-orang yang tertipu karena dia melihat dirinya ahli ibadah. Nah, bahayanya lagi, ada orang-orang udahlah ahli maksiat tertipu pula. Tertipunya dengan apa? Wa minha ightiraru ba'dil usah bi ru'yatis salihin wa khidmatihim. Ini ngeri nih. Di antara orang-orang ahli maksiat, para pendosa yang tertipu adalah mereka tertipu karena bi ru'yatis salihin, karena mereka dalam hidupnya banyak ketemu orang-orang soleh, sehingga dia ngerasa, ya pasti saya bakalan masuk surga lah. Saya udah pernah ketemu Fulan bin Fulan, saya udah pernah ketemu Syekh Fulan, saya udah pernah ketemu Habib Fulan, saya udah pernah ketemu Hubabah Fulana, saya udah ketemu orang-orang soleh, saya udah ketemu para ulama-ulama, saya udah ketemu orang-orang para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bakalan masuk neraka. Di dunia aja saya udah dipertemukan dengan mereka, masa di akhirat Allah halangkan saya berjumpa mereka? Dan tentu tempat mereka adalah surga. Karenanya saya pasti akan masuk surga. Tertipu hatinya, tertipu pikirannya, karena dia merasa bahwa dia di dalam hidupnya banyak berjumpa dengan orang-orang saleh. Ini kita nih, hati-hati nih. Neraka enggak kali ya. Saya udah pernah ketemu Hubabah Nur, udah pernah ketemu Hubabah Maryam, udah pernah ketemu Hubabah Syarifah, Hubabah Tolha. Betul? Saya udah pernah ketemu Habib Umar, saya udah pernah ketemu Habib Zain, udah pernah ketemu Habib Salim Syatri. Masuk neraka? Nggak bakalan lah. Jauh. Jangan sampai hal yang semacam ini mengelabuhi kita. Jangan sampai membuat kita tertipu.
Iqtiraru ba'dil usah bi ru'yati sholihin, tertipunya ahli maksiat merasa tertipu karena mereka merasa bi ru'yati sholihin, telah dikaruniai Allah waktu hidup di dunia berjumpa dengan orang-orang saleh. Wa khidmatihim, apalagi waktu hidup di dunia bisa khidmah sama orang-orang soleh. Saya kan melayani hubabah, saya kan bikin majlis buat para ulama, saya kan menterjemahkan. Kayak saya doang itu ya. Seenggaknya yang ada di sini kan yang nerjemahin saya doang nih. Makanya kajian ini nih, sebelum ditujukan kepadamu, saya tujukan kepada diri saya sendiri. Yang ngajar di sini nih bukan Halimah Al-Idrus. Saya hanya menyampaikan, membacakan kitab yang telah ditulis oleh Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan semua yang ngaji di sini harapannya bisa mengamalkan ilmu beliau, bisa dianggap, diakui sebagai murid beliau. Mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita dikumpulkan bersama dengan beliau, insya Allah. Iqtirar ba'dil awsa bi ru'yati shalihin, tertipunya sebagian ahli maksiat, para pendosa, karena mereka telah berjumpa dengan banyak orang-orang soleh. Wa khidmatihim, bahkan berkhidmah kepada orang-orang soleh tersebut. Berkhidmah loh ini, bukan cuman ketemu, bukan cuman bertegur sapa, yang bahkan beliaunya sendiri belum tentu lihat. Khidmah, kamu yang bawakan tasnya misalnya, kamu yang setirin mobilnya misalnya, kamu yang ngurusin majelisnya misalnya, kamu yang menyuguhkan makanan baginya misalnya. Segitunya aja belum tentu. Belum tentu. Wa husni dhanni bihim ma'al mujanabah wal muba'adah lima hamma alaihim minal khairi was salah. Dan dia ngerasa husnudzon kepada orang-orang saleh, para ulama-ulama, para aulia-aulia tersebut. Dianya husnudzon, yakin saya hubaba ahli surga, yakin saya guru saya ahli surga, yakin saya mereka memang ulama-ulama as-salikin alal manhajil qawim, orang-orang yang menempuh jalan yang lurus. Saya yakin mereka bakalan masuk surga, saya yang khidmah juga bakalan dibawa sama mereka. Husnudzon, bagus husnudzonnya, tapi ma'al mujanabah wal muba'adah, dia menjauhi, dia meninggalkan urusan-urusan yang penting yang diajarkan oleh gurunya, yang sudah ditempuh oleh orang-orang soleh tersebut, minal khair, dari kebaikan, wassalah, dan kesalehan. Gurunya bangun malam tahajud, dia boro-boro, subuhan aja hampir kelewat. Gurunya nggak ngikutin hawa nafsu. Orang-orang soleh yang dia pandang mengerjakan segala sesuatu berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dengan cahaya yang terang, cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Dia ngerjain segala sesuatu pakai hawa nafsu. Dikit-dikit apa yang punya gurunya dipoto, di-upload. Alhamdulillah, nikmat hari ini bisa berkhidmah kepada beliau. Apa urusanmu? Guru-guru mau mengerjakan segala sesuatu pakai cahaya, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan kamu mengerjakan segala sesuatu pakai dorongan hawa nafsu, kemudian kamu yakin di hari akhirat kamu akan bersama dengan mereka, padahal perbuatan kamu sangat jauh dari perbuatan mereka, jangan tertipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Bu, jangankan khidmah, yang jadi istrinya Nabi, kalau kerjaan mereka nggak sama nabinya, nggak jadi apa-apa. Nabi Lut, Nabi Nuh, manusia paling mulia pada zaman tersebut. Di zamannya Nabi Nuh, orang paling mulia adalah Nabi Nuh. Jangankan cuman sekedar dekat, jangankan cuman sekedar ngurusin makanannya pada suatu hari, jangankan cuman sekedar bawain barangnya pada suatu waktu, bahkan yang satu selimut dengan beliau, istrinya kurang dekat apa? Istrinya seorang nabi, teman-teman. Istrinya seorang nabi, masakin buat nabi tersebut, punya anak barengan sama-sama. Sang istri mengatakan bahwa ini adalah anak saya. Sang suami yang manusia paling utama pada zamannya mengatakan bahwa ini adalah anak saya. Segitunya. Kalau nggak sama amal ibadahnya, yang satu menuju surga, yang satu menuju neraka. Kamu mau tertipu dari apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala kasih contoh istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan minal halikin, salah satu dari orang-orang yang akan dibinasakan Allah di akhirat nanti. Kamu cuman baru bisa lihat wajah mereka. Kamu cuman bisa ngasih hadiah. Berapa banyak juga kepada mereka. Bagaimana mungkin kamu merasa begitu berjasa? Bagaimana mungkin kamu merasa begitu sama? Nggak sama, nggak sama. Hati-hati, hati-hati. Saya banyak berjumpa dengan orang soleh. Saya banyak berjumpa dengan perempuan-perempuan solehah. Saya banyak berjumpa dengan ulama-ulama. Saya yakin kalau dibandingin sama kamu saya lebih banyak. Betul kan? Saya banyak berjumpa dengan orang-orang mulia. Satu hari saya baca satu tulisan dari seorang ulama yang membuat saya ketakutan setengah mati. Penyakit orang yang dekat dengan orang soleh, penyakit yang sangat berbahaya bagi seseorang yang dekat dengan para walinya Allah Subhanahu wa taala, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, adalah merasa diri jadi bagian dari mereka. Merasa diri jadi bagian dari mereka. Hanya karena kamu ketemu sama mereka, bukan berarti kamu bagian dari mereka. Hanya karena kamu menerjemahkan mereka, bukan berarti kamu adalah salah satu di antara mereka. Bukan berarti karena kamu telah diizinkan Allah, telingamu mendengar suara mereka, kamu adalah bagian dari mereka. Tidak, kecuali kamu menempuh jalan yang sama. Tidak, kamu bukan bagian dari orang saleh, kecuali jika dosa-dosa yang mereka tinggalkan tidak ada pula dalam catatan amal perbuatanmu. Tidak. Jika hati, kemampuan menata hati yang mereka punya tidak ada dalam dirimu, meskipun kamu sudah banyak melihat, berjumpa, bahkan berkhidmah dengan orang-orang saleh, salehah, dengan para wali sekalipun, bahkan dengan para nabi sekalipun,
kamu bukan termasuk dari mereka. Selagi yang memimpin mereka adalah ilmu dan cahaya, sedangkan yang memimpin dirimu ada hawa nafsu dan ambisi duniawi. Kamu pikir sama orang yang matanya dipakai buat baca Al-Quran dengan orang yang matanya dipakai buat nonton drakor? Kamu pikir sama orang yang lisannya dipakai buat berzikir dengan orang yang lisannya dipakai buat ngomel-ngomel? Kamu pikir sama? Kamu pikir sama orang yang setengah mati menjaga hati untuk tidak suudzon kepada siapapun dengan kamu yang ngelihat siapapun berasa diri, merasa lebih baik dan suudzon kepada semua orang? Nggak sama, teman-teman, nggak sama. Hati-hati. Jangan sampai karunia yang Allah beri kepada kita berupa perjumpaan kita dengan orang-orang soleh menghalangkan kita dari yang semestinya kita dapat dari berkumpul dengan orang soleh kelak di akhirat nanti. Orang yang sewaktu hidup di dunia ketemu sama orang soleh, tapi di akhirat nanti nggak bisa barengan sama mereka, itu nyeselnya lebih besar daripada orang yang memang di dunia nggak pernah ketemu sama mereka, di akhirat nggak bisa barengan sama mereka. Kenapa gitu? Bayangin deh kamu waktu di dunia nih sempat ketemu sama Hubaba, sempat ketemu sama Habib Fulan, Habib Umar misalnya, Habib Zain bin Smith misalnya. Di majelis ini Habib Zain pernah datang, di majelis ini Habib Salim pernah datang, Asy-Syatiri. Saudaraku sekalian saya muliakan, ubaba orang-orang mulia datang ke majelis ini. Kamu pandang wajah-wajah mereka, bakalan nangis lebih kenceng jika di akhirat nanti kamu tidak bisa bersama dengan mereka. Bakalan nangis lebih kenceng, lebih susah, lebih pedih tangisanmu jika di akhirat nanti kamu tidak bisa berkumpul bersama dengan mereka dibandingkan dengan orang yang di dunia memang gak pernah ketemu sama mereka. Dia akan berpikir, ya Allah, padahal saya sudah pernah sedekat itu. Ya Allah, padahal tangannya sudah pernah saya sentuh. Ya Allah, padahal kami sudah pernah qiyam bersama-sama, mengumandangkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, padahal bekas minumnya, sisa airnya sudah pernah masuk ke dalam perut saya. Tapi sekarang mereka ada di belakang bendera barisan Nabi Muhammad, sementara saya tidak berada di dalam golongan mereka. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Pengen barengan, ikuti jalan mereka. Jangan tertipu dengan pertemuanmu dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh mengajarkanmu. Orang-orang soleh mengajarkanmu sesuatu. Ambil pelajarannya. Ikuti jalan mereka. Kamu layak. Sesudah kebersamaan di dunia, Allah lanjutkan dengan kebersamaan di akhirat. Tapi kalau di dunia hanya berbangga dengan berjumpa, hanya berbangga dengan bisa salaman, hanya berbangga bisa dapat sesuatu dari mereka, apalagi berbangga karena saya udah bisa ngasih ini, udah bisa ngasih itu sama mereka misalnya,
dari hajat-hajat duniawi yang tidak seberapa itu, saudariku sekalian yang saya muliakan, tanpa kamu mengikuti jalannya, jangan salahkan siapa-siapa. Jika penyesalanmu di akhirat akan menjadi lebih besar daripada mereka yang bahkan tidak pernah berjumpa dengan orang-orang mulia tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu sebabnya, kalau kamu tanya saya, seingat saya nggak pernah. Seingat saya udah lama, udah sejak bertahun lalu, hampir tidak pernah berdoa minta biar mimpi Nabi Muhammad. Bukan berarti saya nggak kepengen. Siapa yang nggak kepengen? Siapa yang nggak kepengen? Berapa waktu yang lalu ketika saya di Pontianak, kalau saya nggak salah ingat, ada kami bikin seminar, ada pertanyaan, Ustazah, bagaimana cara bermimpi Nabi Muhammad? Saya sampaikan padanya, saya dapat memberitahumu cara-cara yang saya dengar dari para ulama-ulama tentang tips untuk dapat bermimpi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada bukunya, bahkan ada kitabnya, cara bermimpi Nabi Muhammad, dikumpulkan oleh orang-orang saleh. Dan saya bisa memberitahumu sebagiannya. Akan tetapi kalau kamu tanya sama saya, saya tidak mengamalkan hal-hal yang semacam itu. Bahkan saya tidak merasa punya keberanian, tidak merasa punya kelayakan dan kepantasan untuk meminta kepada Allah, ya Allah, saya pengen mimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, perlihatkan kepada saya, pertemukan saya dengan Nabi Muhammad di dunia. Kenapa gitu? Saya takut. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya ngeri sama kejahatan hawa nafsu saya sendiri. Saya takut habis selesai mimpi, saya jadi merasa bahwasanya di akhirat nanti saya pasti akan ada di belakang benderanya Nabi Muhammad. Sebab bukankah Nabi Muhammad mengatakan, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha, siapa yang pernah bermimpi melihat aku di dunia, maka dia akan berjumpa denganku secara nyata. Saya takut hawa nafsu saya kemudian mengelabuhi saya bahwa saya adalah orang yang pantas untuk itu, padahal kenyataannya tidak begitu. Saya tahu siapa saya. Saya tahu seperti apa aib-aib saya. Saya tahu seperti apa dosa-dosa saya. Saya bukan orang yang pantas untuk itu. Saya takut hawa nafsu saya membuat saya merasa bahwa saya adalah seseorang yang tercinta di hadapan baginda, padahal kenyataannya tidak demikian adanya. Enggak apa-apa, biarkan di dunia tertatih-tatih untuk mendekat. Biarkan di dunia jatuh bangun untuk bisa merapat. Biarkan di dunia mengemis-ngemis syafaat. Biarkan meski di dunia tak pernah dianugerahkan Allah dapat berjumpa meskipun hanya dalam mimpi.
selagi semoga di akhirat nanti kita ada dalam barisan orang-orang itu, umat yang kelak akan diperkenankan memandang wajah Nabi Muhammad, umat yang kelak tangannya akan bersalaman dengan tangan Nabi Muhammad, mencium tangannya di akhirat, amin, memandang wajahnya di akhirat, amin, mendengar suaranya di akhirat, amin, mencium wanginya di akhirat, mengucapkan salam langsung di hadapannya di akhirat, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan sampai tertipu hanya karena kamu sudah pernah melihat. Jangan pernah tertipu jika bahkan kamu di dunia pernah berkhidmat kepada orang-orang mulia. Kamu bukan termasuk di antara mereka, kecuali jika amal ibadahmu tidak jauh dari amal ibadah mereka, kecuali jika kamu menjauhi dosa sebagaimana mereka juga menjauhi dosa, kecuali jika akhlakmu mirip dengan akhlak mereka, kecuali jika hatimu, rasa hati yang ada di dalam dirimu juga mirip dengan rasa hati mereka. Itu yang harusnya kita minta. Itu yang harusnya kita minta. Wal mulazamah li taatillah. Kamu jauhin ketaatan, kamu jauhin amal soleh, kamu tidak menetapi taat kepada Allah, akan tetapi hanya karena kamu berjumpa dengan mereka, hanya karena kamu berkhidmah kepada mereka, kamu merasa bahwasanya kamu telah menjadi bagian dari mereka. Itu tertipunya ahli-ahli maksiat. Para pendosa banyak tertipu karena hal-hal yang semacam ini. Wa anwa'ul ghurur katsirah kama taqaddam. Tertipu ini macamnya banyak banget sebagaimana telah disampaikan, telah saya sampaikan. Wala yunajji minha illa ruju'. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari ghurur, dari ketertipuan, illa ruju' ilallah, kecuali dengan senantiasa kembali kepada Allah, wal ittikal ala mahdi fadlih wa karamih, dan bertawakal, menyerahkan diri seutuhnya, berharap hanya kepada anugerah dan kedermawanan Allah, ma'al hazm wal ihtiyat wat tashmir fi ta'atih, bersama dengan semangat dan berhati-hati, wat tashmir, bergegas, fi ta'atih, dalam melaksanakan taat kepada Allah, wal jid wal ijtihad fi ibadatih, sungguh-sungguh dan berjuang dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ajtinab maksiatih, dan bersama dengan menjauhi kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, wa syukur lahu ala dzalik, dan dengan mensyukuri atas hal tersebut, ma'al i'tiraf bi ghayatit taqsir anil qiyam bi aqalli syai'in min wajibi haqqih, bersama dengan hatinya merasa bahwa dirinya masih sangat sembrono dalam melaksanakan hal tersedikit dari kewajiban melaksanakan haknya Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma'a mulazamatil inkisar, dan juga hatimu itu jagain agar senantiasa dalam inkisar, dalam patah hati, merasa diri nggak pantas, merasa diri nggak layak, putus cinta, inkisar. Wa nihayatil iftigar ilaih, dan juga merasa dirinya sangat memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dawamit tadarru' wa du'a, biar enggak tertipu, kamu juga harus senantiasa merendahkan diri kepada Allah, munajat kepada Allah. Ya Allah tolong bimbing, ya Allah tolong bimbing, ya Allah tolong bimbing. Perasaan merasa diri sesiapa itu sangat berbahaya, teman-teman. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Makanya kalau lagi dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup, semoga itu adalah jadi cara Allah untuk menjadikanmu tak lagi sombong sewaktu hidup di dunia ini. Kalau kamu, suamimu berpaling hati, hatimu kan kayak nggak terima tuh. Sampaikan pada hatimu, mungkin ini adalah cara Allah untuk mendidik hati saya, mengingatkan saya bahwa saya bukan sesiapa. Bahkan mendapatkan cinta manusia saja kita tidak layak. Bagaimana pula dengan mendapatkan cintanya Allah? Bahkan manusia yang saya sudah bersama dengannya berbagi suka duka bertahun-tahun lamanya dapat meninggalkan saya. Bukankah Allah pun dapat melakukannya? Kalau kamu lagi dikasih sakit, semoga itu jadi sarana untuk mengembalikanmu kepada kerendahan diri, bahwa ternyata kita bukan sesiapa, bahwa ternyata kita tidak dapat melakukan apa-apa. Anak lagi bandel, diajakin sholat susah, nggak dengar ucapan-ucapanmu. Jadikan itu sebagai sarana untuk inkisar, sarana buat merendahkan hati, buat merendahkan diri. Ya Allah, sama anak aja saya nggak dimuliakan, sama anak yang sudah saya lahirkan dengan separuh nyawa saya, segininya aja dia tidak memperlakukan saya dengan baik. Ya Allah, saya memang bukan sesiapa. Jika bahkan oleh anak saya sendiri saya tidak dimuliakan, bukankah saya memang tidak layak dimuliakan oleh siapapun termasuk Engkau ya Allah? Jangan-jangan memang saya adalah orang yang hina karena banyaknya dosa-dosa saya. Saat teman-temanmu meninggalkanmu, sahabat-sahabatmu meninggalkanmu, jadikan itu sebagai sarana pembelajaran bagi hatimu. Ingatkan terus dirimu, kamu memang bukan sesiapa. Kamu memang bukan siapa-siapa. Kamu memang bukan siapa-siapa. Siapapun dapat meninggalkan kita. Kita memang pantas kok. Segala dosa-dosa kita, aib-aib kita pantas buat kita ditinggalin. Ya Allah, serem banget. Ya Allah, maaf ya Allah. Ya Allah.
Meski sesiapapun meninggalkanku, jangan Engkau meninggalkanku ya Allah. Hidup baru bisa dapat pelajaran-pelajarannya ketika kamu senantiasa mengembalikannya kepada Allah. Enggak, masalahnya bukan antara kamu sama suamimu. Masalahnya urusan antara kamu sama Allah. Masalahmu bukan antaramu dengan teman-temanmu. Masalahmu antara kamu sama. Masalahmu bukan antaramu dengan anakmu. Bukan masalah antaramu sama saudaramu. Bahkan bukan masalah antara kamu sama badanmu ketika kamu dikasih sakit. Masalahmu adalah antara kamu sama Allah. Jalla jalaluhu wa ta'alat azamatu. Tetaplah merunduk, tetaplah merunduk. Tetaplah rendah hati. Meskipun teman-teman, yang bisa rendah hati, yang bisa tawadhu, itu orang-orang soleh. Kalau kita nih namanya bukan rendah hati, namanya tahu diri. Rendah hati itu kan meletakkan diri lebih rendah daripada posisi yang sebenarnya. Nah, kamu tahu dari mana kalau kamu melakukan itu lebih rendah daripada posisi yang sebenarnya? Jika posisi yang sebenarnya untukmu adalah neraka, bukankah perlakuan orang seperti apapun kepadamu masih lebih bagus daripada posisi yang sebenarnya? Jika posisimu yang sebenarnya yang pantas untukmu adalah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah siksa kelak di hari akhirat nanti, bukankah apa yang kamu anggap sebagai hal yang tidak menyenangkan di dunia masih lebih baik daripada posisi dirimu yang sesungguhnya? Karenanya yang tawadhu itu Nabi Muhammad, tempat aslinya di Firdausul A'la. Akan tetapi beliau ketika hidup di dunia dilempari dengan batu kerikil oleh anak-anak kecil dan budak-budak. Itu tawadhu namanya. Itu tawadhu namanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai baju tambalan waktu hidup di dunia. 3 hari 3 malam gak makan apa-apa sampai harus mengganjal dengan batu perutnya. Itu tawadhu namanya, teman-teman saudaraku sekalian. Karena tempat beliau yang sejatinya adalah surga. Bahkan surga tak tercipta kecuali karenanya. Bahkan di pintunya terdapat namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tawadhu, jangan-jangan bukan tawadhu, akan tetapi tahu diri. Karena semerendah apapun kita di atas muka bumi ini, bisa jadi posisi yang sesungguhnya lebih rendah daripada itu. Merunduklah terus, belajarlah untuk terus menunduk. Belajarlah terus untuk jadi hamba yang tahu diri, insya ma'adawamit tadarru' wad du'a, sambil terus-terusan merendahkan dirimu kepada Allah. Wad du'a, banyakin doa. Doamu jangan pernah jadikan hanya sekedar, sebab itulah yang paling kamu perlukan. Doa bagi kita tak pernah hanya sekedar, itu adalah semua yang kita perlukan. Doa, meminta doa sama orang, minta didoakan oleh orang lain. Doa, terus doa. Diam-diam hatinya berdoa. Ngelihat apapun berdoa, ngelihat siapapun berdoa. Kalau lihat orang soleh berdoa, ya Allah, solehahkan saya seperti Engkau mensolehahkan dia. Kalau ngelihat ahli maksiat berdoa, ya Allah, berikanlah hidayah-Mu untukku dan untuknya.
Karena dia berbuat dosa, tapi saya juga nggak kurang-kurang dosanya ya Allah. Dia buka-buka aurat, iya benar itu dosa. Akan tetapi saya membuka-buka aib orang dengan lisan saya, berghibah dengan lisan saya, bukankah itu adalah dosa yang nggak kalah besarnya daripada membuka aurat? Karenanya tiap ngelihat orang yang berbuat maksiat sekalipun, berbuat dosa seperti apapun, ya Allah karuniakan hidayah untukmu, untuknya, dan untukku ya Allah. Walazumil istighfar ana al-laili wan nahar, tetaplah memohon ampun pada Allah sepanjang malam, sepanjang siang. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku tak dapat mengerjakan kebaikan apapun melainkan taufik, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya aku berserah, sebab kepadanya lah aku akan kembali. Wallahu a'lam bishawab.